Mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir, dan di ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Di sini kita melihat bahwa dalam kitab Ibrani, maka kenaikan Kristus menandai awal pemerintahannya. Jadi Yesus di hadapan Bapa, dan awal pelayanan imam besarnya di sorga. Ketika Kristus naik ke surga, maka dia menampakkan diri di hadapan Allah Bapa untuk kita. Di ayat Ibrani 9 ayat 24. Saudaraku yang kasih, di zaman perjanjian lama, setiap laki-laki diminta untuk tampil di hadirat Tuhan 3 kali setahun, yaitu pada perayaan Paskah, pada perayaan Menuai, dan perayaan Pondok Daun. Tujuan mereka adalah untuk melihat wajah Tuhan. Nah, Kristus tampil di surga di hadapan Allah atas nama kita sesuai dengan perayaan perjanjian lama. Kristus mati pada hari Paskah. Kemudian setelah kebangkitannya, di awal naik kepada Bapanya, dan para imam melambaikan berkas gandum mereka. Kemudian Kristus naik lagi untuk terakhir kalinya setelah 40 hari duduk di sebelah kanan Allah. Dan saat pelantikan Kristus sebagai imam besar kita berlangsung di sorga, maka Roh Kudus dicurahkan selama Pentakosta ke atas pengikut Kristus di bumi. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana Yesus dia berada di hadapan Bapa. Dan pada saat Yesus dia menghadap untuk kepentingan kita, kita melihat di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, maka tujuan daripada pengembaraan Israel kuno adalah untuk melihat wajah Allah. Jadi bagaimana melihat wajah Allah? Dikatakan untuk mencari Allah, berarti meminta bantuan Tuhan. Nah, Yesus dia naik kepada Bapa dengan pengorbanan yang sempurna. Yesus naik ke surga juga sebagai perintis kita menuju hadirat Allah. Dan dia telah membuat janji yang nyata bagi orang-orang percaya yang melakukan perjalanan, bahwa mereka dikatakan mencari satu tanah air, merindukan tanah air yang lebih baik, menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 10 kemudian 13 sampai ayat yang ke-16. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus mati di kayu salib. Kemudian dia juga menyatakan diri pada saat dia bangkit. Dan dia memberikan jaminan bahwa semua orang yang mati dalam Kristus, mereka itu akan bangkit. Dan bagi mereka yang masih hidup pada waktu Tuhan datang, pada waktu Yesus datang, maka mereka akan diubahkan. Ini merupakan janji terbesar bagi kita, umat-umat Tuhan di sepanjang zaman. Teristimewa pada kita pada saat ini. Yesus sementara mengantarai saudara dan saya. Apakah saudara sudah bersedia? Dan kita percaya bahwa kita memiliki juru selamat yang mati, hidup, bangkit, kemudian dia sudah naik ke sorga menjadi pengantara bagi kita. Dan dia tidak menginginkan satu umat pun yang hilang. Dia menginginkan supaya semua yang percaya menerima dia sebagai juru selamat akan masuk
di dalam kerajaan sorga seperti yang Dia sudah lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.